Oke, baiklah. Sekarang kita lanjutkan pembelajarannya. Pembelajaran berikutnya adalah bagaimana kode program dari form master barang. Yang pertama, kita akan melakukan pengontrolan terhadap text box yang ada di sini. Ya, jadi ketika pertama kali dijalankan, text box ini menjadi tidak aktif. Oke. Nah, ini harus kita ingat namanya. Text box 1, text box 2, text box 3, text box 4, text box 5, text box 6, 7, 8 dan 9 di sini. Jadi yang tidak kita aktifkan hanya sampai di sini saja, sampai text box 8. Text box 9 biarkan saja. Nanti ini fungsinya berbeda. Nah, sekarang kita masuk ke form load-nya. Jadi ketika pertama kali dijalankan, kita double klik di sini. Nah, jadi ketika load itu maksudnya ketika form master barang ini pertama kali dijalankan, berikut adalah kode program yang dieksekusi. Nah, jadi kita pengen ketika pertama kali program dijalankan bahwa setiap text box tadi tidak aktif. Nah, kode programnya gampang saja. Text box 1 ya, titik enable sama dengan false. Nah, jadi setiap text box mulai dari text box 1 sampai 8, jadi text box 1 sampai 8 menggunakan kode program yang sama. Oke, berikutnya kita buat titik enable sama dengan false. Nah, berikutnya juga yang ketiga, text box 4, lima, Oke, jadi text box 1 sampai 8 sudah kita buatkan pengontrolannya. Kita save. Kemudian kita coba jalankan. Nah, jadi ini hasilnya. Jadi text box 1 sampai 8 itu tidak aktif. Nah, jadi sehingga ketika user menjalankan, ini nggak boleh diinput sebelum dilakukan pengontrolan terhadap tombol-tombolnya. Oke. Kemudian kita close. Nah, sekarang untuk mengaktifkannya, kita pengen tombol text box ini aktif ketika tombol add diklik. Nah, kemudian ini kita double klik. Nah, kemudian kita mengetikkan kode program kebalikan dari kode program yang ada di atas ini tadi. Tadi untuk melock to enable sama dengan false. Sekarang kita enablekan true. Text box 2 titik enable sama dengan true, dan selanjutnya
kita save, coba kita jalankan kembali. Nah, ini dia tidak aktif. Kemudian apa yang terjadi ketika kita klik tombol add? Nah, dia aktif. Oke. Nah, sekarang kita coba close dulu, kita jalankan kembali. Nah, dia kan nggak aktif. Nah, ketika kita klik tombol add, dia kan aktif. Nah, kita pengen ketika diklik tombol add dia aktif, kemudian kursor langsung berada di kode barang gitu. Nah, kalau ini belum, coba kita klik. Nah, kursor tidak ada terletak di text box. Jadi kita pengen ketika tombol add-nya tadi diklik, kursor berada di sini, di text box kode barang. Oke, atau text box 1. Nah, cara membuat kode programnya seperti ini. Tetap di tombol add, tambahkan text box 1 titik set fokus titik fokus ya. Nah, ini kode programnya. Kita save, kita coba jalankan. Nah, ketika kita klik tombol add, dia nanti di fokusnya di kode barang ya. Nah, jadi user itu tidak perlu mengklik dulu baru mengetikkan datanya. Oke. Nah, sekarang kita akan melakukan pengontrolan untuk tombol enter. Jadi ketika tombol enter ditekan, dia akan pindah ke sini. Kemudian ketika ditekan lagi tombol enter, pindah ke sini, dan seterusnya. Oke. Kita save dulu. Oke, cara membuat mengaktifkan tombol enter dengan cara seperti ini. Nah, kita klik text box yang akan mengendalikan enternya. Jadi ketika kursor ada di sini, dia ditekan enter, pindah ke sini. Jadi setiap text box menggunakan coding yang sama. Oke, langsung saja kita praktekkan. Ini kita double klik. Nah, ini kan dia text change pilihannya masih. Nah, jadi kita ganti dia ke keypress ya. Nah, sehingga dia nanti berubah menjadi text box 1 titik keypress, bukan text box 1 titik text change ya. Jadi ini kita ganti, kita pakai yang di sini. Nah, ini kita hapus saja. Nah, codingnya seperti ini. If titik keychar sama dengan chr ya, chr dalam kurung 13. Jadi chr 13 ini adalah kendali enter ya. Dan nah, ini kan tadi text box 1. Jadi ketika text box 1 di enter, dia pindah ke text box 2 ya. Text box 2 titik fokus. Oke. And if. Oke, ini kita pindahkan. Oke, ini enggak perlu dipakai. Oke, cukup seperti itu. Coba kita save, kita play, kita jalankan. Nah, oke, kita klik add, coba kita tekan tombol enter. Oke, dia sudah pindah. Nah, itu dari text box 1 ke text box 2. Nah, kita juga harus buat coding yang sama untuk text box 2 ke text box 3, dan dari sini ke text box 4 dan seterusnya sampai semua terdapat codingnya. Oke, caranya sama. Tadi yang kita double klik adalah text box 1, sekarang kita double klik adalah text box 2.
sini. Nah, jangan lupa pilihannya diganti, bukan text change, tetapi kita gantinya di sini. Kita cari key press. Key press itu maksudnya ketika tombol ditekan. Nah, ini yang ini kita hapus saja. Ketika sini kodenya sama, cuman ada perbedaan di text boxnya saja. If titik keychar sama dengan CHR 13 dan nah ini dari text box 2 ke text box 3 ya. Text box 3 titik fokus. Nah, jadi kalau di sini tadi dari text box 1 ke text box 2. Sekarang dari text box 2 ke text box 3. Oke. Kita save. Sekarang kita buatkan dari text box 3 ke text box 4. Nah, kita double klik text box 3-nya di sini. Nah, ini kita ganti ke key press. Ini. Oke, ini dihapus saja. Oke. If titik keychar sama dengan CHR 13 dan text box 4 titik fokus. Oke, sekarang dari text box 4 ke text box 5 ya. Kita cari text box 4, double klik, ganti ke key press, ini dihapus. Oke. If titik keychar sama dengan CHR 13 dan text box 5 titik fokus. Oke, save. Kemudian selanjutnya dari text box 5 double klik, cari key press, yang ini dihapus. Oke. If titik keychar sama dengan CHR 13 dan text box 6 titik fokus. Oke, save. Kemudian berikutnya dari text box 6 double klik, kemudian cari key press, ini dihapus. Oke. Kemudian if titik keychar sama dengan CHR 13 dan text 7 titik fokus. Oke, save. Selanjutnya 7 ke 8 ya. Oke, press, ini dihapus. If titik keychar sama dengan CHR 13 dan teks 8 titik fokus. Oke, sekarang dari 8. Nah, ini agak berbeda ya. Dari text box 8 nanti kita pindahkan fokusnya ke tombol save ya, karena dia tidak mungkin pindah ke sini ya. Kita pindahkan ke tombol save aja supaya nanti itu memudahkan user untuk mengupdate setiap data yang baru. Jadi dia tinggal enter untuk tekan tombol save, dia nggak perlu klik tapi langsung hanya tinggal tekan tombol enter. Oke. Oke, press. If
e titik. Oke, char sama dengan chr 13 dan save. Oke, kita harus tahu nama ini tadi apa. Nama tombol save nya adalah button 2 ya. Ini lebih bagus kita ganti aja dulu namanya menjadi tbl save ya, agar lebih gampang ingatnya. Oke, ini namanya sekarang tbl save. Oke, nah dan tbl save ya titik fokus. Nah, jadi seperti itu. Oke, sekarang di save. Oke. Kemudian coba kita jalankan. Nah, klik tombol add. Sekarang kita tekan tombol enter. 1 2 3 4 5 6 7 8. Nah, dia terakhir di sini. Jadi ketika user menekan enter ya, yang terakhir dia akan pindah ke tombol save. Kemudian tekan tombol enter, langsung tombol save nya nanti tereksekusi kalau sudah ada coding di dalamnya. Oke, nah sekarang kita akan membuat kode program untuk cancel. Jadi kita pengen kalau ketika diklik tombol cancel ya, ininya terkunci lagi gitu, tertutup lagi text boxnya. Nah, kemudian kalau ada teks di dalam, contohnya ada teks seperti ini, kita mengetikkan kode 001 BS contohnya. Data barang ini adalah ya ABCD contohnya. Jadi ketika ditekan tombol cancel ini jadi kosong juga gitu. Ini jadi kosong, ini juga kosong semuanya kalau seandainya ada teks. Ketika ditekan tombol cancel, kemudian selain kosong dia juga tertutup lagi. Oke, nah sekarang kita buatkan kode programnya. Oke, nah sekarang kita coba masuk ke tombol cancel gitu ya. Nah, kita tinggal mengopikan saja ini tadi, yang dari load, master load ketika form ini pertama kali dijalankan. Nah, jadi ini kita copy saja, sama codingnya ya. Kemudian klik kanan, copy, kita pindahkan ke button 5. Button 5 tadi itu tombol cancel ya. Kemudian di paste di sini. Oke. Nah, sebagian besar tombolnya masih menggunakan button. Nanti silakan bisa diganti dari sini tadi ya. Ini ada name, silakan bisa diganti menggunakan mungkin tbl cancel atau delete juga tbl delete, edit di sini diganti tbl edit seperti ini tadi. Tombol save adalah kita beri tbl save. Cuman ini tadi lupa di awal diganti namanya, nggak masalah. Nanti sebelum membuat kode program usahakan ini diganti duluan, karena kalau setelah ada kode programnya di dalam kemudian kita ganti namanya, kode programnya tadi tidak akan berfungsi karena dia sudah tidak membaca nama yang lama. Tapi nanti ingat saja contoh ini button 5. Oke, ini diganti namanya menjadi tbl cancel. Nah, buka aja kode program yang ada di sini yang tertera button 5 ya. Yang tertera button 5, buka aja kode programnya. Nah, cari aja button 5 gitu. Cari button 5, kemudian kopikan semua, contoh ini button 5 nya tadi kita kopikan semua. Kemudian nanti kita double klik tombol yang sudah kita ganti namanya tersebut, kemudian kita paste di situ. Paste. Oke. Nah, seperti itu caranya.
Nah, sekarang kita tadi untuk mengaktifkan tombol cancel ini ya. Oke, kita sudah kopikan tadi dari kode program dari master load ya. Kemudian ini masih hanya untuk menonaktifkan. Nah, sekarang kita akan lihat bagaimana cara mengosongkan gitu ya. Tapi kita harus buat private sub atau modul khusus untuk mengosongkan text boxnya. Jadi dia hanya memanggil modul tersebut nanti. Contohnya seperti ini. Kita ketikkan private sub. Oke. Enter. And sub. Oke. Nah, di sini kita panggil private sub kosong ya. Kita beri namanya kosong. Nah, namanya ini sembarangan, yang jelas yang gampang kita ingat nanti, karena ini adalah kata yang akan dipanggil untuk eksekusi kode programnya. Jadi private sub kosong ini isinya text box 1 titik text sama dengan seperti itu. Kemudian text box 2 titik text sama dengan oke. Kemudian text box 3 titik text sama dengan text box 4 titik text sama dengan kutip 2 dua kali gitu ya. Text box 5 titik text sama dengan kutip 2 dua kali. Text box 6 titik text sama dengan kutip 2 dua kali. Text box 7 titik text sama dengan kutip 2 dua kali. Kemudian text box 8 juga titik text sama dengan kutip 2 dua kali. Oke. Nah, kemudian kita kembali ke modul dari tombol cancel atau button 5 tadi ya. Kemudian di bawahnya ini kita tambahkan call kosong tadi ya. Nah, hanya itu aja, karena kode programnya untuk mengosongkan udah dipanggil di sini. Nah, kemudian di modul kode program cancel hanya tinggal memanggil namanya saja, nama modulnya saja. Call kosong. Oke. Kita save, kemudian kita run. Oke. Kita tekan tombol add. Kemudian contoh kita ketik 001 BC 19100 satuan pieces contohnya, kemudian nomor rak 002 supplier X Y Z contohnya. Nah, ternyata ada kesalahan dan kita mau cancel gitu ya. Kita klik tombol cancel. Nah, itu dia yang terjadi. Oke, baik. Untuk video yang keempat sampai di sini. Kemudian nanti akan saya berikan video berikutnya bagaimana membuat tombol save, edit, dan delete. Oke, sampai ketemu kembali.